Selamat datang dan berjumpa kembali di channel YouTube Randy Entertainment. Pemirsa, semoga pemirsa sehat, selalu panjang umur dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum pemirsa menonton, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Iran balas Israel dengan serangan massal, ratusan rudal gempur Tel Aviv. Pukul 2.15 dini hari waktu Tel Aviv. Langit yang biasanya tenang tiba-tiba memerah. Sirine meraung keras memecah kesunyian. Di kejauhan, cahaya kilat dan dentuman keras mengguncang langit kota. Cuplikan kota Tel Aviv dari udara. Ledakan besar menerangi cakrawala. Rudal-rudal melesat seperti hujan api. Iran akhirnya membalas. Setelah berminggu-minggu ketegangan meningkat, Republik Islam itu meluncurkan serangan balasan terbesar dalam sejarah konflik modern Timur Tengah. Lebih dari 300 rudal balistik dan drone kamikaze diarahkan langsung ke jantung Israel, Tel Aviv, Haifa, dan fasilitas militer di Negev. Titik peluncuran di Iran, jalur lintasan rudal, dan target di wilayah Israel. Target utama, Pusat Komando Militer Israel, Pangkalan Udara Palmachim, dan kantor Kementerian Pertahanan di pusat Tel Aviv. Ini adalah serangan terkoordinasi. Kami dihantam dalam beberapa gelombang. Sistem Iron Dome bekerja maksimal, tapi skala serangan ini belum pernah kami alami sebelumnya. Warga sipil berlarian menuju tempat perlindungan. Ambulans dan tim SAR berjibaku di tengah reruntuhan. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome dan Arrow berhasil mencegat sebagian besar rudal. Namun, beberapa berhasil menembus. Gedung-gedung rusak, api berkobar, dan puluhan korban dilaporkan. Aku mendengar suara seperti pesawat jatuh. Tiba-tiba semua bergetar. Jendela pecah. Kami hanya punya detik untuk lari ke bunker. Iran menyebut serangan ini sebagai Operasi Quds, balasan atas serangan Israel sebelumnya yang menghantam konsulatnya di Damaskus dan menewaskan perwira tinggi Garda Revolusi. Setiap agresi terhadap tanah kami atau sekutu kami akan dibalas dengan kekuatan penuh. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Negara-negara Barat menyerukan deeskalasi, sementara negara-negara Timur menyatakan dukungan terbuka bagi Teheran. Di tengah puing dan debu, satu hal kini jelas, babak baru konflik Timur Tengah telah dimulai. Dan kali ini, tak ada yang bisa memastikan kapan semuanya akan berakhir. Israel merespons, Timur Tengah diambang perang total. Pagi belum benar-benar tiba ketika Israel memutuskan untuk membalas. Hanya 4 jam setelah serangan rudal Iran, Perdana Menteri Israel menggelar konferensi pers singkat. Matanya sembab, nadanya dingin. Perdana Menteri Israel. Kami tidak menginginkan perang, tapi kami juga tidak akan duduk diam. Iran telah melewati garis merah terakhir. Mulai saat ini, kami akan menanggapi setiap serangan dengan kekuatan penuh. Jet-jet tempur F-35 Israel lepas landas dalam gelap. Di layar radar, armada pesawat menuju arah timur. Sebelum matahari terbit di Teheran, bom mulai berjatuhan. Pangkalan rudal Iran di Horramabad dan Isfahan menjadi sasaran. Serangan cyber besar-besaran dilaporkan melumpuhkan jaringan listrik di beberapa kota besar. Katu, Iran. Api menjulang dari hanggar militer, penduduk sipil ketakutan, sirine meraung tanpa henti. Konflik tak lagi terbatas di dua negara. Hizbullah di Lebanon segera meluncurkan puluhan roket ke arah Israel Utara. Di Gaza, Hamas kembali aktif menembakkan rudal ke wilayah selatan Israel. Pasukan AS di Irak dan Suriah siaga 1. Wawancara eksperimen pengamat militer. Ini bukan sekadar bentrokan. Ini awal dari apa yang bisa menjadi konflik besar-besaran regional mungkin global, jika tidak dikendalikan. Pasukan AS diperintahkan mundur ke pangkalan besar. Rusia dan Cina menyerukan pertemuan darurat di PBB. Armada kapal induk AS bergerak mendekati Teluk Persia. Ekonomi dunia mulai bergetar. Harga minyak melonjak ke rekor tertinggi dalam 1 dekade. Bursa saham Asia dan Eropa mengalami kejatuhan dramatis. Dunia, sekali lagi, terombang-ambing di antara diplomasi dan kehancuran. Katu, pidato Sekjen PBB. Kita menghadapi salah satu krisis paling berbahaya abad ini. Kami menyerukan gencatan senjata segera. Namun suara perdamaian tenggelam oleh deru mesin perang. Di medan diplomasi, negosiasi berlangsung. Tapi di darat dan udara, peluru dan rudal tetap bicara. Seorang anak kecil di Tel Aviv duduk di puing rumahnya. Di Teheran, seorang ibu memeluk putranya di tempat perlindungan bawah tanah. Dua bangsa, dua sejarah panjang.
Dua kekuatan saling menyalahkan, namun yang paling menderita tetap sama, rakyat jelata. Judul akhir di layar, perang tidak pernah membawa jawaban. Hanya luka. Bayang-bayang nuklir dan pintu diplomasi yang terbuka setengah. Hari ketiga sejak rudal pertama diluncurkan. Langit timur tengah tak lagi bersahabat. Debu, asap, dan suara sirine menjadi latar kehidupan. Tapi kini, ketakutan terbesar mulai muncul dari balik layar, kemungkinan senjata nuklir digunakan. Cuplikan markas IAEA, Badan Energi Atom Internasional. Para diplomat terburu-buru melewati lorong. Di layar, citra satelit fasilitas nuklir Fordow dan Natanz, dengan aktivitas yang meningkat. Intelijen Barat mengungkapkan, Iran mulai memindahkan pengayaan uranium ke lokasi tersembunyi. Sementara itu, Israel mengaktifkan sistem rudal nuklir Jericho 3 dalam status siaga tertinggi sejak 1973. Bila salah satu pihak merasa eksistensinya terancam, kemungkinan senjata nuklir terbatas digunakan bukanlah skenario fiksi. Kita berada dalam zona bahaya. Katu, Gedung Putih. Presiden AS muncul dalam pidato darurat dari Situation Room. Presiden AS, kami tidak akan membiarkan perang ini berubah menjadi bencana global. Kami menyerukan gencatan senjata, sekarang juga. Amerika Serikat dan Tiongkok, dua kekuatan yang jarang sepakat, kini berbicara dengan satu suara. Moskow pun ikut mendesak penghentian serangan. Negosiasi rahasia digelar di Ankara, Turki. Perwakilan Iran dan Israel bertemu secara tertutup, dipisahkan oleh perantara diplomatik. Di balik pintu tebal ruang negosiasi, perwakilan dua musuh bebuyutan duduk berjauhan. Kata-kata tajam, saling tuduh, tetapi juga jeda. Kesempatan kecil untuk menghentikan pertumpahan darah. Katu visual di Gaza, Haifa, warga mulai keluar dari tempat perlindungan. Air bersih langka. Rumah sakit penuh. Anak-anak menangis, orang tua kehilangan harapan. Narator, V.O. sunyi, penuh perenungan perang tidak pernah benar-benar dimenangkan. Bahkan ketika satu pihak mengklaim kemenangan, luka tetap tertinggal. Rakyat menjadi korban. Peradaban mundur. Wawancara dokter relawan, Gaza. Kami tidak peduli siapa yang menang. Kami hanya ingin suara tembakan berhenti. Gencatan senjata sementara diumumkan hari ke-7. Rudal berhenti terbang. Tapi dunia tahu, ini bukan akhir. Ini hanya jeda. Dan jeda ini akan menentukan masa depan seluruh kawasan. Damai tidak datang sendiri. Ia harus diperjuangkan, bahkan dari abu perang.